Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sosok lain ya. Jadi ini dari generasi yang lebih baru lagi. Ada sosok pandai besi yang hidup pada tahun 1990 sampai 1993, di mana orang yang kita kenal ini bernama Haji Priyadi. Jadi Haji Priyadi ini menghasilkan atau membuat produk ya alat-alat dari besi dengan kualitas yang bagus gitu ya. Jadi Haji Priyadi lebih terkenal sebagai tokoh yang bisa membuat samurai. Jadi samurainya ini seperti samurai asli gitu ya. Padahal beliau membuat samurai itu hanya dilandaskan kepada contoh gambar samurai di atas kertas dengan gambar pensil. Jadi dia membuat samurai tanpa contoh barang. Nah, ternyata samurai karya Haji Priyadi ini sangat laku keras ya. Jadi karyanya ini banyak yang menyukai dan banyak pula yang membeli, terutama adalah di kalangan para kiai. Nah, yang menjadi ciri khas dari samurai buatan Haji Priyadi ini adalah adanya tulisan huruf Jepang yang timbul. Jadi ada huruf timbul di samurai itu dengan huruf Jepangnya itu. Nah, ini merupakan satu hal yang istimewa sekali. Bahkan samurai ini bisa dipakai sebagai sabuk. Jadi berarti samurai ini sangat lentur. Nah, akibat dari karya yang sangat berkualitas ini, Haji Priyadi pernah dituduh melakukan pemalsuan terhadap samurai yang telah dihasilkan itu. Tetapi ternyata setelah diteliti oleh polisi, menunjukkan bahwa Haji Priyadi ini tidak membuat ya, samurai dengan contoh berupa barang. Jadi tidak ada contoh barang yang kemudian katakanlah diplagiasi gitu ya. Jadi ini murni hasil dari Haji Priyadi yang merupakan atau dia menerima pesanan dari berbagai orang, dan pesanan itu digambarkan pada kertas, yaitu gambar pensil ya, dengan pensil digambar ya samurainya itu. Nah, kemudian oleh Haji Priyadi ini bisa diselesaikan ya, barang itu atau benda itu menjadi ya katakanlah menjadi benda yang sesungguhnya. Nah, sehingga polisi tidak jadi ya menangkap Haji Priyadi ini, jadi tidak dianggap sebagai pemalsu benda-benda ya yang disebut samurai itu. Justru samurainya ini karena mempunyai kualitas yang bagus sekali, sehingga banyak orang yang berminat untuk memiliki benda itu. Nah, tentu saja ini merupakan suatu keunggulan dari penduduk Pasirwetan yang kemudian keahliannya itu memang diturunkan kepada putranya. Jadi putranya ini meneruskan, tetapi nanti putranya ini akan menghasilkan produk-produk yang lain. Jadi rupa-rupanya keterampilan-keterampilan dalam bidang pandai besi ini diturunkan dari ayah kepada anak dan diteruskan. Nah, sehingga di Pasirwetan berkembanglah apa yang disebut dengan kerajinan yang dibuat oleh para pandai besi, dan
tentu saja hal itu akan menghidupi masyarakat secara ekonomi. Jadi ekonomi mereka di samping sebagai pengrajin juga menjadi pedagang. Artinya produk-produk mereka juga dijual di pasaran, ya terutama kalau di Purwokerto kelihatannya dipasarkan di Pasar Wage sebagai pasar terbesar di situ. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.